gitu ya. Itu teman-teman biasanya udah mulai sibuk nih, mulai searching di Jobstreet atau di karir di Kaliber gitu ya, atau di Glean, mungkin teman-teman sudah masuk ke dalam klub-klub yang tujuannya memang untuk mencari kerja. Pernah terpikir nggak sama teman-teman, kenapa sih pengangguran tuh kan segitu banyaknya ya, banyak banget pengangguran itu. Tapi company-company itu juga susah banget mencari orang. Seharusnya kalau penganggurannya banyak, perusahaan itu lebih mudah mencari tenaga kerja, begitu ya. Tapi ternyata enggak. Jadi korelasinya negatif nih, meningkatnya jumlah pengangguran dengan kemudahan perusahaan mendapatkan karyawan. Dan itu nggak cuma Nutrifood, tapi banyak FMCG dan industri-industri lain pun kita susah banget ngedapetin orang. Kenapa sih? Gitu ya. Padahal daftar banyak banget. Nah, karena ternyata company 1, 2, dan 3 itu kita mencari orang-orang yang sama. Yang mungkin jumlahnya hanya 10% dari total pengangguran yang ada. Jadi di tengah-tengah itu tuh yang warna merah itu yang kita sama-sama cari. Jadi diperebutkanlah 10% atau mungkin 5% orang-orang ini. Gitu ya. Misalnya dari setiap kampus, misalnya di kampus A itu tahun 2019 itu ada 1.000 lulusan misalnya ya. Yang kami perebutkan itu mungkin sekitar 80 orang. Itu kita perebutkan, Nutrifood dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu ya. Jadi teman-teman, mumpung masih ada waktu, ayo kita berjuang untuk masuk ke tengah-tengah itu. Supaya teman-teman bisa masuk ke dalam orang-orang yang diperebutkan sama perusahaan-perusahaan. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang perusahaan-perusahaan cari? Jadi yang kami cari itu adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, perilaku yang baik, dan value yang baik. Nah, jadi biasanya kalau kuliah itu, teman-teman kan mengejar nilai ya, salah satunya nilai itu pasti jadi patokan, GPA. Kalau GPA-nya udah bagus, artinya ada satu sisi lagi nih yang harus teman-teman tingkatkan, gitu ya. Jadi tidak cuma hanya nilai, tapi juga attitude dan value. Gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih banyak di belakang pada saat teman-teman searching tentang perusahaan ya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin karir itu banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Value, visi perusahaan, visi pribadi, goals, skill, pendidikan, sama minat. Gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat dari gambar ini, kelihatan sekali bahwa kadang-kadang pelamar kerja itu kurang mengerti apa yang sebenarnya perusahaan cari. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat, pelamar ini kok nilainya kece banget ya, 3,8 misalnya nih. Habis itu kita coba panggil dong, kalau nilainya bagus kan semua perusahaan pasti mupeng ya. Kadang-kadang ketika kita tanya, kamu lagi diproses di mana aja, itu dia bisa menjelaskan lebih dari satu lah pokoknya, karena kandidat ini memang bagus gitu ya. Tapi ketika kita tanya, keahlian kamu apa? Ternyata keahlian dia ya hanya nilai yang bagus aja, gitu ya. Dan itu sebenarnya untuk perusahaan kita harus melihat korelasi nilai yang bagus ini harusnya berhubungan erat dengan kemampuan dan skillnya dia. Gitu. Ini juga sama. Nggak semua masalah di tempat kerja itu bisa kamu selesaikan dengan gelar cum laude kamu, gitu ya. Jadi ketika banyak masalah di kantor, di pekerjaan itu nggak bisa selesai dengan IPK kita, dengan pengalaman organisasi kita yang setumpuk itu, atau dengan biasanya kalau misalnya best graduate kan akan dapat sesuatu ya, entah kalau di Atmajaya dulu kita dapatnya cincin emas misalnya, jadi ada suatu gelar yang ditambahkan dari universitas untuk menghargai teman-teman yang nilainya lebih bagus. Ternyata itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah di perusahaan, gitu ya. Nah, yang perusahaan cari itu kita mencari keseimbangan, seseorang yang memiliki kemampuan, pengalaman, perilaku yang baik, value, dan juga karakteristik yang sesuai dengan perusahaan. Gitu ya. Pengalaman di sini belum tentu pengalaman kerja. Jadi kalau kayak di Nutrifood kita cari 99% semuanya fresh graduates. Artinya belum punya pengalaman kerja pun itu buat kita nggak apa-apa, gitu ya, walaupun setiap perusahaan berbeda-beda. Nah, edukasi itu sebenarnya bercerita tentang apa sih? Selain kita mikirin apa yang harus kita perbuat, kita juga harus pikirin bagaimana cara melakukannya, gitu ya. Jadi ini adalah nilai tambahnya teman-teman nih. Selain GPA yang bagus,
nilai yang bagus, kompetensi ini yang biasanya didapatkan alias soft skill ya, soft skill yang kompetensi yang teman-teman biasa dapatkan di luar perkuliahan, kayak misalnya organisasi nggak cuma di kampus ya, bisa juga di organisasi keagamaan, komunitas di luar kampus, itu adalah aset kalau buat perusahaan, gitu ya. Terus perilaku yang baik, ini nanti detailnya saya jelaskan di belakang. Resilience itu mirip sama surviving skill. Jadi biasanya kalau misalnya nih contohnya bola ya, bola itu kalau misalkan kita lempar ke bawah dia akan naik lagi. Itu namanya bounce back, gitu ya. Nah kita ingin sekali mencari karyawan yang kalau misalnya dia mendapatkan satu masalah dia akan cepat lagi bangkitnya, bounce back-nya cepat, gitu ya. Dan terakhir learning and adaptability. Nah ini yang saya mau jelaskan tadi. Sebenarnya banyak banget loh nilai tambah teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan pada saat di kampus. Mumpung belum lulus nih, masih ada kesempatan memperbaiki GPA. Memang katanya orang-orang GPA itu nggak terlalu penting gitu ya. Tapi kalau buat kita di HR company, korporasi, dan juga HR-HR yang lain, GPA itu penting banget loh. Kalau misalnya nih, ada kita buka satu posisi yang daftar itu 1000 misalnya, kita cuma mau cari satu orang. Dan kita harus menyeleksi dari 1000 menjadi 100, dari 100 menjadi 50. Kita hanya akan panggil 50 orang, misalnya ya. Yang akan kita lihat pertama kali adalah GPA-nya. Jadi, kalau ada yang bilang GPA nggak penting, itu salah. Penting banget gitu ya. Untuk menyeleksi menjadi tahapan pertama seleksi, kita biasanya lihat dari GPA. Itu kenapa sih penting? Padahal GPA kan bukan segalanya, gitu ya. Betul, GPA bukan segalanya. Tapi, nilai IPK itu seharusnya adalah pertanggungjawaban teman-teman terhadap pertama diri sendiri, kedua pihak yang sudah membiayai, dalam hal ini orang tua atau instansi kalau teman-teman penerima beasiswa, gitu ya. Jadi bukan berarti karena orang tua yang bayar terus kita jadi merasa nggak punya tanggung jawab sama mereka untuk memberikan hasil yang terbaik. Kalau menurut saya itu salah ya. Jadi kita sangat melihat GPA walaupun bukan faktor yang utama, gitu ya. Kebayang nggak sih kalau kita mau menyerahkan satu departemen atau budget sekian M kepada seseorang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan 4 tahun masa perkuliahannya dengan nilai yang baik, gitu. Kita harus pikir-pikir ulang nih, kenapa ya dia kuliahnya aja yang notabene dia bayar sendiri, itu aja tidak bisa dia pertanggungjawabkan nilainya. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu yang lebih besar lagi nilainya secara nominal atau secara responsibility, dia bisa nggak ya mempertanggungjawabkan ini untuk perusahaan. Gitu. Jadi GPA buat kami penting. Lalu yang kedua, kuliahnya jangan lama-lama ya. Jadi kalau misalnya kegiatan organisasinya banyak banget, kuliahnya jadi molor-molor sampai misalnya 6 tahun, itu PR juga gitu ya buat teman-teman. Karena terus terang kita akan melihat itu. Orang ini sih nilainya lumayan bagus ya, terus misalnya kegiatannya sangat banyak, tapi kenapa kuliahnya lama banget ya sampai 6 tahun atau sampai 7 tahun misalnya. Kita bisa menjelaskan kalau teman-teman misalnya memang cuti, itu teman-teman bisa menjelaskan. Tapi ketika teman-teman mengirim CV, itu kan teman-teman tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan. Kita hanya menulis, gitu ya. Jadi, years of college, berapa lama kita menempuh pendidikan itu buat kita juga penting. Gitu. Terus next-nya adalah organizational experience, ini juga very important. Kenapa? Karena nanti pada saat bekerja, itu teman-teman akan bekerja sama, bergaul, berorganisasi juga dengan teman-teman kantor. Yang notabene latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman itu jauh lebih acak lagi dibanding teman-teman yang teman-teman temui saat kuliah. Gitu. Jadi cara teman-teman memimpin, cara teman-teman bergaul itu buat kami sangat penting. Dan biasanya, tidak selalu ya, biasanya didapatkan dari pengalaman organisasi. Gitu. Terus next-nya ada achievement atau awards. Nah ini juga penting. Kita sangat mengapresiasi teman-teman yang sangat passionate di bidangnya ya. Jadi kayak misalnya ada nih yang dapat juara 1 misalnya menulis ilmiah gitu dari satu instansi, atau misalnya mendapatkan, misalnya dia ikut lomba robotics terus menang gitu ya, atau dia mendapatkan penghargaan dari dosen misalnya, itu buat kami sesuatu yang harus diapresiasi juga gitu.
Terus nextnya volunteerism activity. Nah ini juga penting. Kenapa? Volunteering itu mengajarkan kita banyak hal, dari kepekaan, empati, attitude yang baik gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari volunteerism activity. Makanya buat kami itu penting. Terus nextnya ada community experience. Jadi kalau teman-teman bergabung di komunitas itu juga bisa mengasah soft skill. Gitu ya, penting banget soft skill ini. Lalu TOEFL atau IELTS score, apakah nanti teman-teman bekerja di multinasional atau murni lokal company, berhubungan dengan buyer atau supplier dari luar negeri. Nah, buat kita TOEFL atau IELTS score itu penting juga, gitu ya. Terus kursus yang mungkin tidak di kampus, kayak misalnya les bahasa, les musik, fotografi, nah itu buat kita penting loh, gitu ya. Kenapa sih fotografi itu kan padahal nggak ada hubungan sama pekerjaan, nggak sepenuhnya benar. Kalau misalnya teman-teman anak pangan, terus teman-teman nanti tugasnya bikin produk gitu ya, misalnya ya, bikin produk. Dalam membuat produk itu kita tidak hanya ngurusin R&D-nya aja gitu. Kita juga ngurusin soal packaging-nya gitu ya. Jadi kemasannya mau warna apa, bahannya apa, terus warnanya apa. Terus kalau misalnya dia difoto barengan sama vas bunga, kira-kira cocok nggak ya? Modelnya harus seperti apa nih nanti orang yang memperagakan produk ini misalnya gitu ya. Nah itu makanya kemampuan art, kalau misalnya teman-teman tertarik itu buat kita juga penting gitu ya. Fotografi, musik, menulis misalnya. Lalu pengalaman beasiswa, interest atau hobi, seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, terus yang nextnya part-time atau freelance job, itu buat kita juga penting. Jadi kayak misalnya dulu saya waktu kuliah, saya freelance sebagai SPG buat nambah uang jajan. SPG-nya itu buku tulis gitu ya. Jadi pada saat saya di HR dan kita harus mencari SPG, pengalaman freelance jadi SPG itu buat saya luar biasa penting. Kita jadi tahu, oh ternyata kerja SPG itu kayak begini loh. Jadi ketika kita harus merekrut SPG, kita tahu orang kurang lebih cocok gitu. Lalu nextnya professional experience. Ini kalau teman-teman sudah pernah bekerja di tempat lain, magang gitu ya. Sebelumnya pernah magang atau sebelumnya mungkin pernah part-time di satu perusahaan, itu buat kita juga penting. Sama yang paling bawah, entrepreneurship experience. Ini juga buat kita penting. Mau mulai jualan online kek, mau mulai bantuin mama, misalnya mama ada toko kue kering, kalian bantuin jualan, itu buat kita penting. Percaya nggak, semua aktivitas kecil-kecil itu banyak nilai tambahnya. Gitu ya. Orang yang bisa berjualan itu biasanya dia bisa menahan egonya sendiri, karena jualan tuh nggak semua orang bisa. Sebagian besar orang malu untuk jualan. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa berjualan, itu buat kita nilai tambah. Entah nanti pekerjaannya ada hubungannya dengan jualan atau enggak. Gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang dalam hal memilih karir. Kalau misalnya nanti waktunya lebih banyak, kita bisa belajar untuk menentukan aktivitas apa yang teman-teman suka. Gitu ya. Tentang passion, itu nanti kita akan belajar. Tapi karena waktunya singkat, mungkin teman-teman bisa memilah-milah dulu pekerjaan yang teman-teman suka dan teman-teman bisa. Ini yang nextnya akan menjadi pilihan karir. Contoh ya, karena saya suka menulis, tidak harus saya bekerja menjadi penulis. Itu sama kayak teman-teman sekarang, kalau misalnya teman-teman kuliah di bidang pangan, TEPAN, teknologi pangan, ketika lulus tidak harus kerja menjadi seorang R&D produk, nggak harus. Jadi lapangan kerja tuh luas banget. Kita harus sama-sama open mind gitu ya, untuk melihat possibility apa aja yang ada di dunia kerja, gitu ya. Walaupun itu tergantung sama perusahaannya juga. Kalau di Nutrifood kita memang membebaskan orang backgroundnya apa, terserah, yang penting dia minatnya ada di mana. Kecuali untuk beberapa posisi tertentu, kayak misalnya legal, itu dia harus dari hukum, gitu. Tapi di luar itu HR aja nggak semua dari psikologi, gitu ya. Sebagian dari manajemen, sebagian ada juga yang dari sipil, anak teknik, terus ada juga yang anak ekonomi, ada juga yang anak accounting, gitu ya, nyemplungnya ke HR. Gitu. Karena ternyata setelah dipilah, oh anak ini ternyata people person banget, dia lebih cocok di HR daripada di finance misalnya, gitu ya. Oke, nah